Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada hari ini insyaallah kita akan membahas sebuah kitab yang bernama Al-Kabair, yang artinya adalah dosa-dosa besar. Di antara pembahasan dari kitab Al-Kabair ada sebuah pembahasan yang perlu kita kaji mendalam, yaitu pembahasan ke-8, yaitu memakan harta anak yatim secara zalim. Baik, mari kita simak bersama-sama pembahasan berikut. Ya, kita lihat saja, ini bukunya Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Ya. Kitab Al-Kabair merupakan kitab karangan dari seorang imam besar yang bernama Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Insyaallah kita akan mengkaji yaitu Al-Kabiratu Saminah, dosa besar yang ke-8, akala malul yatimi zulman. Qala Allah ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Quran surat An-Nisa ayat 10. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berkata dalam Al-Qur'an, berfirman dalam Al-Qur'an, wa qala ta'ala wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Quran surat Al-An'am ayat 153. Begitu pula Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, wa qala Rasulullah SAW, ijtanibu sab'al maubiqat fadzakara minha akulu malal yatim. Baik, kita akan membahas tentang apa yang terjemahan dari ayat di atas. Bahwa dalam Quran surat An-Nisa ayat 10 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau api neraka. Dan dalam Quran surat Al-An'am ayat 153 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa. Maka Nabi SAW menambahkan, wa qala Rasulullah SAW, ijtanibu sab'al maubiqat, jauhilah dari kamu 7 yang membinasakan. Fadzakara minha akulu malil yatim, dan dikatakan di dalamnya, di dalam 7 bagian yang membinasakan ini adalah, salah satunya adalah memakan harta anak yatim. Dalam sebuah riwayat, Abu Sa'id Al-Khudri rahimahullah ta'ala meriwayatkan dalam menghisahkan perjalanan Mi'rajnya Rasulullah SAW
Yaitu Rasulullah SAW pernah bersabda, tiba-tiba aku berhadapan dengan orang-orang yang mulut mereka dibuka secara paksa oleh malaikat azab. Lalu datang malaikat-malaikat lainnya sambil membawa bebatuan dari neraka. Kemudian dimasukkan ke dalam mulut mereka hingga keluar melalui dubur mereka. Aku bertanya kepada Jibril. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapakah mereka itu?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perut mereka." Hadis ini dinisbatkan oleh As-Suyuti dalam kitab Ad-Dur. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla membangkitkan suatu kaum dari kubur mereka dalam keadaan keluar api dari perut-perut mereka. Api tersebut menyala-nyala di mulut-mulut mereka. Seseorang bertanya, "Siapakah mereka wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidakkah kalian memperhatikan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya." Seorang ulama, As-Sudi rahimahullah berkata, orang yang memakan harta anak yatim secara zalim akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan keluar nyara api dari mulut, telinga, hidung dan matanya. Siapapun yang melihatnya pasti mengetahui bahwa ia adalah pemakan harta anak yatim. Nauzubillah min dzalik. Maka ditambahkan pula oleh penulis Imam Zahabi rahimahullah, beliau menambahkan dalam kitabnya, "Wa qulu wali liyatimu kana fakiron fakulun bil ma'rufi fala ba'sun alaih wa ma zadin alal ma'rufi fasuhti haram wal ma'rufa yarji'u fihi ilal urfin nas al mu'minina khalina minal agradul khabisat." Beliau menambahkan, para ulama berkata, setiap wali anak yatim, jika ia seorang yang miskin, lalu ia memakan harta anak yatim itu dengan cara yang baik, sesuai dengan tanggung jawabnya, mengurusnya dan mengembangkan hartanya, itu tidak mengapa. Fala ba'sa, itu tidak mengapa. Namun jika melebihi dari sewajarnya, maka itu adalah harta yang haram. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia memakan harta itu dengan cara yang baik. Yang dimaksud dengan memakan harta anak yatim dengan cara yang baik adalah, pertama, mengambilnya dengan sebagai hutang. Kedua, memakannya sekedar kebutuhan, tidak berlebih-lebihan. Ketiga, mengambilnya senilai dengan upah yang umum berlaku, seumpamanya ia bekerja pada anak yatim itu. Keempat, mengambilnya dalam kondisi darurat. Artinya jika suatu saat ia berkecukupan, ia membayarnya. Tetapi jika tidak, harta yang telah diambilnya itu halal baginya. Baik, alhamdulillah telah kita simak bersama-sama pembahasan tentang dosa-dosa besar yang ke-8, yaitu memakan harta anak yatim secara zalim. Terakhir, kami akan menutup dengan sebuah hadis dari Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku dan pengasuh anak yatim kelak di surga seperti ini." Lalu Rasulullah SAW memberi isyarat dengan 2 jari telunjuk
kemudian merenggangkannya keduanya. Baik, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.